Gimana jadinya kalau trading tapi bukan kita yang mikir? Gue lagi nyobain eksperimen 30 hari trading pakai ChatGPT, targetnya $1.000 jadi $2.000. Di video ini, gue akan tunjukin ke kalian apa aja yang benar-benar terjadi selama 30 hari itu. Gue mulai eksperimen ini dengan beberapa aturan. Yang pertama, modal awal yang gue punya itu $1.000. Dan gue mau aim high. Jadi gue targeting 100% alias $2.000 dalam waktu 30 hari. Tapi, biar nggak cepet terungkap, gue batasin risiko maksimal 5% per trade. Itu pun cuma bisa open 2 trade per hari. Dan yang paling penting, semua keputusan trading dari ChatGPT. Mulai dari pairnya apa, entry exit-nya di mana, pokoknya semuanya gue serahin ke ChatGPT. Gue nggak analisa, gue cuma akan eksekusi aja. So, gimana hasilnya? Di minggu pertama, gue mulai dengan isi prompt ini. Setelah kirim prompt, gue kirim chart, terus gue eksekusi setup. Pokoknya ini gue ulang terus-menerus. Nah, selama 1 minggu pertama, itu kan gue selalu minta pair yang terbaik hari itu ya. Tapi anehnya, dia selalu ngasih pair kalau nggak GBP USD, Euro USD. Itu terus pokoknya. Gue nggak tahu kenapa dia nggak milih gold gitu misalnya. Padahal kan pergerakannya sama-sama kenceng ya. Anyway, strateginya tuh jarang yang entry langsung. Gue lebih sering nunggu pullback, jadi banyak yang limit order. Di minggu pertama ini, total udah 5 posisi yang gue buka. 2 posisi udah berhasil profit. 1 posisi masih floating, dan 2 sell limit Euro USD yang udah gue tutup ordernya karena harganya nggak pernah retrace karya entry. Dan surprisingly, beberapa trade awal gue profit. Bahkan gue bisa profit sampai $144. Gila, ini lumayan banget untuk minggu pertama. Tapi masalah muncul di minggu kedua. Ada 1 posisi yang kena stop loss. Dan loss-nya gede banget. Sekitar $123 dalam 1 posisi. Dan ya, udah. Semua profit minggu kemarin hampir habis karena 1 loss ini. Padahal aturan gue udah jelas ya. Risk maksimal 5% per trade. Jadi gue cuma bisa loss $50. Tapi yang gue perhatiin, ChatGPT itu suka kasih lot yang gede banget. Jadi sekalinya loss ya gitu. Ambiar semua. Karena takut makin runyam dan goal nggak tercapai, akhirnya gue turun tangan. Bukan buat bantu analisanya ya, itu tetap gue serahkan semuanya ke ChatGPT. Karena ini kan eksperimen untuk tahu seberapa jauh ChatGPT bisa bantu kita dalam trading. Tapi gue akan otak-atik sedikit di bagian lot supaya jagain risknya. Sejak loss itu, hampir semua posisi baru yang gue buka, itu gue kasih sell limit. Cuma belum kena entry aja. Sekarang balance gue ada sekitar $1.021 karena loss tadi. Dan masih ada 4 pending order yang belum ke-trigger. Apakah minggu ketiga kita back on track? Kok makin kacau ya? Yang kacau bukan ChatGPT sih, tapi gue. Coba bayangin, target masih jauh banget, dan di minggu ketiga ini, ChatGPT malah kebanyakan ngasih no trade. Padahal gue udah screenshot semua market yang diminta. Terus gimana mau dapat return 100% coba? Gue mulai emosi dan gak sabaran dong. Akhirnya gue tanya ke ChatGPT, ada pair lain gak biar gue bisa trading nih? Emang rese nih ChatGPT. Daripada nurutin gue, dia malah bilang nyari trade buat ada trade sama dengan cara cepat rungkat. Jangan trading pakai emosi. Aduh, bikin malu aja. Kok bisa AI lebih disiplin dari gue? Ya, walaupun gue akuin sih, gara-gara loss gede minggu lalu, gue jadi pengen balas dendam. Tapi setelah dia jawab kayak gitu, ujung-ujungnya dia tetap kasih setup baru sih. Dan tetap gue ambil. Jadi, di minggu ketiga ini, ada 3 posisi loss dan 3 posisi profit. Kalau semuanya di total, hasil gue di minggu ketiga itu segini. Target masih jauh, tapi gue punya 1 minggu lagi buat trading. Apakah minggu terakhir nanti gue semakin jor-joran? Sayangnya kesempatan 1 minggu ini nggak bisa membawa gue mencapai target $2.000. Tapi gue masih profit kok. Nih, hasil akhirnya segini. Jadi gue masih cuan $200. Secara angka sih masih bagus ya. Tapi di minggu ini sih gue agak sedih. Dan nyesel juga. Rasanya susah banget ngejar target yang udah gue tentuin. Akhirnya gue konsultasi sama ChatGPT. Sebenarnya salahnya tuh di mana sih? Apakah performa tradingnya yang kurang? Atau gue harus cari pair yang lebih volatil? Atau gimana? Menurut ChatGPT, masalahnya bukan di performa, tapi target gue yang gak realistis. Risk 5% dengan target 100% sebulan, hampir mustahil tanpa overtrading. Which is make sense sih. Karena gue terlalu aim high, jadinya agak daydreaming ya. Kalau dihitung secara keseluruhan, gue udah profit sekitar 20% sebulan. Artinya, itu di atas rata-rata trader pro yang biasanya profit 5-10% per bulan. Ya, gue sebenarnya udah profit dengan cara yang benar. Tapi target gue aja yang gak realistis dan terlalu ambisius. Dari eksperimen ini gue belajar. Yang pertama, ChatGPT itu alat bukan decision maker. Dia bisa bantu kita untuk mikir lebih cepat, tapi tetap butuh kontrol. Jadi nggak bisa dilepas gitu aja. Yang kedua, risk management lebih penting dari entry. 1 trade salah risk bisa ngapus banyak profit. Makanya, penting untuk punya risk management yang baik dan selalu dijaga. Yang ketiga,
Target yang gak realistis bikin decision kacau. Ini pentingnya punya target yang terukur. Kalau nggak realistis, ya jadinya malah kebawa emosi. Dan yang tadinya mau untung malah jadi buntung kan. Dan yang terakhir, disiplin itu lebih susah dari analisa. Mau analisanya sehebat apapun, kalau nggak disiplin ya gagal juga. Jadi kalau ditanya, eksperimen ini berhasil atau enggak, ya secara target sih gagal ya. Tapi, karena gue juga udah profit 20% sebulan, jadi nggak gagal-gagal banget lah ya. Apalagi gue juga dapet insight yang lebih penting. Menurut kalian gimana? Gagal atau berhasil? Next, ada ide eksperimen lain nggak? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa subscribe dan cek video MFX lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.